Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokong Komaria. Yuk kita belajar asik bersama. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada pertemuan pertama. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama, membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Pelajaran pertama fokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarnya. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Amatilah gambar berikut ini. Beberapa orang sedang beraktivitas di sawah atau ladang. Dan kelinci sedang menikmati wortel. Sapi dan kerbau sedang memakan rumput. Burung-burung berterbangan menikmati udara segar. Apakah tumbuhan bermanfaat bagi hewan dan manusia? Manfaat apa sajakah tumbuhan bagi kehidupan hewan dan manusia? Adik-adik yang hebat pasti tahu, manusia dan hewan memperoleh manfaat dari tumbuhan. Apa sajakah manfaat tumbuhan bagi manusia? Ya, benar sekali. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama sebagai sumber energi. Makanan yang kita makan merupakan sebuah energi yang dapat digunakan untuk kita beraktivitas. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Nah, adik-adik yang hebat, kita setiap hari menghirup oksigen dari tumbuhan dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sistem pernapasan kita. Yang ketiga, tumbuhan bermanfaat sebagai pengikat air tanah. Bisa kita bayangkan jika tidak ada tumbuhan, maka tanah akan retak-retak dan menjadi gersang, sehingga tidak akan ada persediaan air. Yang terakhir, manfaat tumbuhan yaitu sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Liburan sekolah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut ini adalah laporan pengamatan Edo. Nah, adik-adik, yuk kita membaca bersama teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Selamat membaca. Adik-adik yang hebat, sudahkah membaca teksnya? Jika sudah, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut ini. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Mari adik-adik kita mengisi ide pokok pada setiap paragraf dari teks yang kita baca sebelumnya.
Jika kalian sudah mengerjakan, kalian bisa mengoreksi jawabannya dengan jawaban yang kakak sajikan. Selanjutnya, fokus pada pembelajaran IPA. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada buah jagung akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga, gambarkan bagian-bagian bunga, dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Setelah adik-adik menggambar, lalu laporkan kepada guru kalian masing-masing. Bukan hanya tumbuh di Indonesia, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Malaysia dan Indonesia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah negara ke-10 negara ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga,
meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia. Malaysia adalah negara serumpun Indonesia. Beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Singapura. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Bahasa resminya adalah Khmer. Mata uangnya riel Kamboja. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN 16 Desember 1998. Vietnam bergabung dengan ASEAN tanggal 28 Juli 1995. Negara ini beribu kota di Hanoi dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya dong. Hari kemerdekaan 2 September 1945
dengan lagu kebangsaan The Song of the Marching Troops. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Beribu kota di Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya baht, lagu kebangsaannya Kleng Chat Thai. Laos beribu kota di Vientiane. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uang Kip Laos, hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dengan lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Myanmar beribu kota di Rangoon dan Naypyidaw sebagai ibu kota administrasi. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dengan lagu kebangsaan Till the End of the World Myanmar. Demikian ulasan kita kali ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang negara-negara di ASEAN, kalian dapat mencari informasi di perpustakaan, internet, dan diskusi yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian dan guru kalian di kelas. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Nah adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.